Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Zaki Hamada dengan NPM 19203140 kelas B. Akan mencoba untuk menjelaskan dan juga mengerjakan tugas dari dosen Patino di mata kuliah Leadership dan Retorika Global. Saya akan coba membahas dan menyoroti pemilu yang terjadi di Amerika Serikat. Pemilu di Amerika Serikat ini ada dua calon. Yang pertama calon presiden Joe Biden, yang kedua petahananya Donald Trump. Pada tahun ini sistem pemilu di Amerika agak berbeda dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sistemnya menjadi berbeda, sistemnya menjadi baru. Dan sekarang berbeda dengan pemilu tahun sebelumnya, yaitu melakukan sistem electoral vote, dan juga ada ballot yang bisa disebut juga adalah surat suara yang diantarkan ke rumah oleh KPU-nya Amerika Serikat. Untuk sementara ini Joe Biden masih memimpin, dan bahkan gubernur dari Georgia sudah mengesahkan bahwa Joe Biden ini menang dan memberikan 16 electoral vote kepada Joe Biden. Tapi di sisi lain Donald Trump tidak terima dengan kemenangan dari Joe Biden. Mengapa? Karena Donald Trump dan tim suksesnya menganggap bahwa kemenangan yang Joe Biden peroleh itu diperoleh dari cara-cara yang licik dan inkonstitusional. Donald Trump sendiri banyak berbicara di depan publik dan juga di depan media tentang kelicikan-kelicikan yang dilakukan Joe Biden. Yang salah satunya adalah Donald Trump pernah mengatakan bahwa di daerah Minnesota ketika penghitungan suara pada malam hari, Donald Trump memimpin perolehan suara dari Joe Biden karena surat suara yang dihitung begitu banyak sampai berjuta-juta. Jadi pada malam hari di stop dan akan dilanjutkan esok harinya. Donald Trump mengatakan ketika malam hari dia masih memimpin, tapi ketika besok pagi sekali ketika itu baru dimulai, Joe Biden langsung memimpin, langsung membalikkan keadaan. Hampir 90% persentase Joe Biden mendapatkan suara. Di situ Donald Trump dan tim suksesnya merasa ada sedikit kejanggalan. Dan berbicara tentang pemilu AS, tentu saja ini berbicara tentang kepemimpinan dan kekuasaan khususnya di Amerika dan juga dunia gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa Amerika Serikat ini bisa dibilang sebagai negara adidaya di dunia yang mengatur dari segi perekonomian mereka berkuasa, dari segi keamanan pertahanan mereka berkuasa juga, dan bahkan dari segi sosial budaya pun, budaya dan sosial Amerika Serikat berdampak juga ke dunia gitu. Dengan adanya pandemi COVID-19, bisa dibilang ada beberapa teori yang mungkin masih bisa disebut teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini hanyalah strategi globalis untuk menjatuhkan Donald Trump. Mengapa? Karena menurut hitung-hitungan, jikalau pemilu AS dilaksanakan seperti yang sudah dilaksanakan, yaitu dengan cara demokratis, Donald Trump sudah dipastikan menang. Sementara sekarang kan sistemnya sudah berubah, menggunakan electoral vote dan juga melakukan email ballot yang dikirimkan ke rumah. Itu dianggap sebagai cara-cara licik dari Joe Biden, karena ketika memakai sistem yang biasa, penghitungan suara berlangsung cepat dan quick count gitu. Tapi karena pandemi COVID-19 ini, Joe Biden dianggap memiliki peluang yang lebih untuk memanipulasi hasil suara, karena prosesnya yang lama dan mudah dimanipulasi. Proses pelantikan presiden yang baru rencananya akan dilakukan antara Januari atau Februari tahun 2021. Dan menurut yang saya baca dari situs kompas.com, Presiden Trump mengatakan kepada pihak CNN, ya itu media berita di Amerika juga, mengatakan bahwa Trump dengan sengaja menunda-nunda atau melama-lamakan proses transisi kepemimpinannya dikarenakan dia mempunyai dendam terhadap Partai Demokrat. Dia mengatakannya bahwa
Hillary Clinton dan juga mantan Presiden AS Barack Obama yang sebelumnya mencoba untuk merongrong kepemimpinannya dengan cara mengatakan bahwa mempertanyakan legitimasinya dia, dan juga mengatakan bahwa Rusia ikut campur tangan dan juga akan mempengaruhi hasilnya. Sementara itu di Georgia sendiri Joe Biden menang sangat telak, dan juga electoral votes-nya juga menang sangat telak gitu di Georgia. Tapi Donald Trump dia tahu, Donald Trump mengatakan saya tahu kalau saya kalah dalam pemilu AS 2020 ini, tapi dia masih akan tetap menunda-nunda dan juga melama-lamakan proses transisi kekuasaannya dikarenakan ya dia punya dendam terhadap Partai Demokrat dan orang-orang yang berlawanan dengan dia. Maka dari itu sangat menarik untuk dibahas. Sebetulnya ini sangat kompleks sekali, dan sejujurnya saya juga tidak terlalu paham betul bagaimana situasi dan kondisi di pemilu Amerika Serikat ini, baik itu dari pihak Joe Biden maupun Donald Trump. Saya netral, saya tidak memihak ke siapa-siapa, karena bagi saya ya itu urusan negara orang lain, dan itu juga konstitusi yang berlaku di negara itu berbeda dengan kita. Saya juga kurang paham, tapi yang saya tahu bahwa Donald Trump pernah kalau tidak salah pernah mencoba untuk mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi yang ada di Amerika, namun bandingnya ditolak. Dan sementara ini ya sudah disahkan bahwa Joe Biden menang, tapi ya itu Donald Trump masih punya dendam dan akan melakukan terus akan terus speak up terhadap publik, terhadap media, dan akan terus mengekspresikan dendamnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada hal-hal yang mungkin keliru, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apapun yang terjadi tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, dan mudah-mudahan Visip Unpas jaya selalu. Nama saya Nova Zaki Hamada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.